Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungannya dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum ke topik pembahasan, saya mau cerita sedikit pengalaman ya. Jadi waktu dulu saya pernah punya rencana liburan ke salah satu air terjun yang ada di Bandung. Karena saya kan gak pernah ke sana, saya coba cari-cari informasi ke teman-teman, gimana sih tempatnya di sana itu ya, suasana di sana kayak gimana gitu. Dan setelah saya dapat informasi itu, besoknya saya pergi ke sana kan ya. Dan ternyata apa yang diceritain sama teman saya itu gak sesuai dengan kenyataan. Jadi dari jalannya yang rusak, tempatnya gak sesuai yang diceritain, dan ternyata teman saya yang nyampein informasi itu dia juga belum pernah kesana sebenarnya mah gitu. Dia pun cuman cerita itu bermodalkan sangkaan aja, atau bisa jadi dia tahu informasi itu tapi cuman sekedar kabar burung, jadi bukan informasi yang akurat. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pernah mengalami hal yang sama ya, yang dimana kita ikut sana, ikut sini, tapi hanya ikuti prasangka-prasangka aja gitu. Mungkin ini juga jadi renungan buat saya sendiri ya. Bagaimana jadinya kalau kita ini menjalankan hidup cuman bermodalkan prasangka-prasangka aja. Masih mending kalau prasangkanya itu akurat ya teman-teman, dengan kebenaran gitu, akurat dengan kebenaran. Kalau gak akurat ya bahaya juga gitu. Ikhwan fillah, mari kita angkat sama-sama topik pembicaraan kita ini. Semoga malam ini menjadi malam yang berkah bagi kita semua, dan ilmu yang kita obrolin ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya pengen ke Panji, mangga tafadol. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Al-ayah sadaqallahul azim. Puji syukur mari kita panjatkan tiada hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan izin ridhonya, dengan hidayah taufiknya, sampai saat ini kita tidak terasa berjumpa kembali di kegiatan tarbiyah rutinan, dan ini merupakan edisi ke-21 ya. Masya Allah, sudah cukup panjang perjalanan kita, dan mudah-mudahan tarbiyah demi tarbiyah ini bisa mendidik kita secara tidak langsung dengan ilmu yang kita obrolkan ini ya, sehingga mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang sering kita obrolkan ini menjadi suatu kebiasaan yang bagus di kehidupan kita, bahwa kita ini membuktikan pada Allah bahwa kita ini ingin diakui sebagai hamba Allah yang taat gitu. Ikhwafillah rahimahullah, dalam edisi ke-21 ini berjudul antara prasangka dan keyakinan. Cerita yang tadi maksudnya pengalaman yang tadi Teh Silma sampaikan itu ya semuanya kita mengalami gitu. Tadi kan Teh Silma pernah hendak pergi ke salah satu wisata curug yang ada di Bandung. Kemudian ternyata dapat informasi dari pengen cari informasi gitu, tapi nemunya di temennya gitu. Nah ternyata si temennya ini teh
nyeritain ke Teh Silma teh bukan bukan informasi yang berdasarkan pengalaman dia pernah ke sana, tapi dia juga dapat informasi dari kabar burung gitu, maksudnya teh simpang siur lah, hoax bisa jadi kumanya te akurat gitu. Otomatis pas Teh Silma ke sana, antara informasi yang disampaikan temannya dengan kenyataan di sana jauh berbeda. Nah itu, maka dari itu tema yang akan kita bahas kali ini adalah antara prasangka dan keyakinan. Prasangka terus keyakinan. Hmm. Langsung ke tadi ayat-ayat yang dibacakan di Muqaddimah itu tercantum di dalam Quran surat Al-An'am ayat 116. Maka saya pernah ada gini. Pernah ada kasus gininya, ada pasien yang katanya terjangkit virus COVID kemarin di Rukyah cerita. Ada yang menyarankan ke pasien itu teh disuruh rutin minum air perasan lemon gitu. Lalu si pasien ini saking pengen cepat sembuh tiap hari minum perasan lemon itu. Kan ini efeknya lamun tanpa dosis, tanpa aturannya jadi lambung gitu. Lemonnya mah baik tetapi jadi masalah. Ya, itu resikonya. Ada yang ngasih tahu pakai ini diturutin, pakai ini diturutin, tapi tanpa si sarannya itu bukan ilmu yang jelas gini kan, bukan dari kedokteran, terus tidak ada rujukan yang pasti, ya akhirnya kan jadi nyeri lambung, gitu. Jadi kan kasus yang tadi pengalaman yang Teh Silma ceritakan dan kasus yang tadi yang barusan saya omongin itu kan termasuk mengikuti prasangka kan. Jadi si orang itu mengikuti sesuatu, menuruti sesuatu, tetapi berdasarkan prasangka gitu, bukan keyakinan. Gitu. Banyaklah seringnya mengalami kita menjalankan sesuatu itu, melakukan itu karena prasangka, cobaan menduga-duga gitu. Bukan belum ke keyakinan gitu. Ucut yang cenah gitu. Nah itu. Nah, itu yang intinya contoh tuh banyak gitu. Kalau kita ikut sangkaan orang, dugaan orang, tiada lain itu akan menyesatkan kita gitu. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 116 tadi yang dibacakan ya, artinya gini. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangkaan belaka, kata Allah teh. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Masya Allahnya apa yang terjadi di hidup kita Allah gus nyantumkan gitu. Ya, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka orang yang banyak ini gitu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti jadi kebanyakan orang di muka bumi ini yang mereka ikuti itu cuma sangkaan kata Allah yang dengan membuat kebohongan. Nah, kalau kita merujuk ke tafsir Ibnu Katsir gini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang keadaan mayoritas penghuni bumi, mayoritas kebanyakan secara umum gitunya. Mayoritas penghuni bumi ini dari kalangan anak cucu Adam, bahwa mereka berada dalam kesesatan. Sebagaimana firman Allah berfirman dalam surah As-Saffat yang artinya, dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka sebagian besar dari orang-orang yang terdahulu. Keberadaan mereka adalah kesesatan tersebut bukan atas dasar keyakinan, melainkan persangkaan, dusta, dan batil. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir itu, jadi ayat ini Allah menyampaikan keadaan di muka bumi. Orang-orang yang mengikuti prasangkaan belaka itu maksudnya orang-orang yang sesat, gitu. Orang-orang yang di luar jalan Allah gitu. Jadi selain jalan Allah,
Mereka mah cuma mengandalkan prasangka-prasangka, dugaan-dugaan belaka gitu. Nah, untuk penjelasan lebih gamblangnya nanti di belakang akan lebih jelas lagi. Nah, kita uraikan sedikit-sedikit gitu ya. Perhatikan dalam ayat itu ada kalimat, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi. Di awal kan tadi kan. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi. Nah, coba kita lihat fakta di lapangan gitu. Banyak mana orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Pasti loba orang yang tidak berilmu. Terus banyak mana orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Pasti banyak yang tidak tahu. Terus banyak mana orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Pasti loba tidak beriman. Pengikut-pengikut Nabi emang loba ada sedikit gitu. Gitu. Kemudian banyak mana gitu rasa malas dengan rasa rajin? Banyak rasa malas. Jadi Allah mah taman Allah sudah mempunyai sesuatu berlaku terus gitu. Kemudian banyak mana banyak mana antara dugaan atau prasangka dengan keyakinan? Pasti banyak dugaan. Aku jujur ya kita bismillah lah itu kan prasangka juga dibandingkan keyakinan karena fitrah gitu. Ya. Yang intinya kebanyakan orang di muka bumi ini lebih banyak yang tidak tahunya, lebih banyak yang mengikuti dengan dugaan-dugaan saja. Kemudian perhatikan setelah yang kalimat yang tadi, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, ada kalimat niscaya mereka akan menyesatkan kamu. Allah mengatakan niscaya yang artinya Allah benar-benar memastikan, pastilah. Bakal nyesatkan kan. Jadi memastikan jika kita ikut kebanyakan orang pasti akan disesatkan. Sampai lamun kita ikut kebanyakan orang mah menutur orang pada umumnya contoh udah salah kecil misalnya zaman sekarang lagi tren apalah sok kita ikuti pasti jadi kebawa temen gitu pakai HP tebar renar lah misalkan ya kawa lamun kita ikuti kebanyakan orang misalkan kita sirik orang sekarang lagi tren ini nih misalkan tren lagi joget TikTok aduh biar aku orang tengiluan biar aku saya gak ikutan saya boga HP bagus misalkan kamu bawa misalkan yang kena ya jadi gitu jadi pesan Allah itu bukan main-main gitu kalau sesuatu sudah termaktub dalam wahyu gitu kun fayakun terjadi gitu. Mun geus aya di Quran terjadi Masya Allah. Jadi itu akan menjadi kenyataan atau kepastian termasuk ayat termasuk dalam ayat ini Al-An'am 116 ini. Allah mengatakan niscaya gitu. Kemudiannya niscaya mereka akan menyesatkan kamu kan. Siapa mereka itu? Yaitu orang yang banyak gitu. Siapa itu orang yang banyak? Ya, perhatikan kalimat di akhir ayat ini. Yang mereka itu hanya mengikuti prasangka belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi orang yang banyak itu ialah orang yang pada kenyataannya cuma menduga-duga aja, prasangka aja dan mereka itu yang membuat kebohongan. Jadi orang yang banyak itu siapa? Orang yang menduga-duga aja. Orang yang cuma prasangka-prasangka aja dan orang yang membuat kebohongan. Gitu. Contoh kecilnya misalkan orang yang menyangka mungkin dengan cara jojogedan bisa lebih bahagia gitu. Padahal dia membohongi diri sendiri padahal enggak. Padahal mah hati nama misalkan sedih ya. Jojogedan terus melihat wah ciga nu bahagia gitu. Wah bahagia padahal hati nama membohongi diri sendiri. Makanya cek orang prasangka dan kebohongan. Ketika ada prasangka pasti cenderung berbohong gitu. Karena cuma coba-coba gitu. Contoh dari misalkan kita hayang kaliat kaya misalkan, usaha misalkan. Terus saya teman nyerita, kumaha usaha teh sukses. Alhamdulillah padahal hati nama lah padahal mah acan can mudak lah misalkan prasangka gitu bismillah we sugan tapi omongannya pasti langsung kepancing bakal berbohong cenderung manusia mah gitu.
Jadi yang Allah cantumkan di ayat ini pasti berlaku gitu sampai akhir zaman. Jadi ayat ini tuh bisa namanya menjadi rambu-rambu jang kita. Lamun kita ikuti kebanyakan orang, ya. Siapa orang yang banyak itu? Orang yang cuma mengikuti prasangka dan atau memiliki kebohongan. Akhirnya nya bakal sih gitu orang oke. Cuma sangkaan. Akhirnya si prasangka itu teh nanti jadi sifat bohong. Nyangka salah jadi kan bohong, nyangka salah bohong seperti itu. Jauh iyalah ramal gitu ya. Jadi cenderung bohong kan. Jadi pasti jadi bohong gitu, jadi bohong udah kumaha deh daerah Karena kan berprasangka ramal nah itu terjadi. nah itu mungkin sok ke tes ilmu dulu ya. Iya benar ya A, subhanallah banget. Nah kemudian gini nih A, kita ini kan fitrahnya memang banyak gak tahu ya, banyak menduga kayak tadi A bilang. Jadi wajar dong kalau misalkan kita hidup seperti itu gitu. Jadi kayak normal aja kalau misalkan kita banyak gak tahu, banyak menduga gitu. Apakah itu teh suatu kesalahan? Enggak sih, enggak salah. Jadi kita punya prasangka, kita menduga sesuatu itu enggak salah. Jadi itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Jadi itu udah fitrah manusia, tapi kita ini kan hidup di dunia ini tuh ada aturannya. Kita tahu mungkin kalau hidup kita gak ada aturan pasti kacau. Kerja sangeunahna misalkan. Naon-naon seenaknya jadi kacau. Jadi kita otomatis mau tidak mau harus ikut aturan gitu. Yang khususnya ada aturan dari Tuhan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, ada cara hidupnya kan. Ada cara hidup yang benar dari Tuhan kita tuh pengennya seperti apa kita teh gitu. Nah, kita ikuti itu agar sangkaan kita, dugaan kita ini bukan jadi setir utama. Jadi setir utama nama tetap aturan. Nah, agar si prasangka, si dugaan itu teh nggak ngacak gitu. Tema apa? Ya, setir utama itu. Nah, itulah kenapa ya dalam ayat ini sangat gamblang disebutkan, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Bagi kita nih orang yang beriman pada Allah tentu akan merasa diingati gitu. Diingati dengan ayat ini. Jadi ayat ini mah bagi orang-orang yang beriman itu akan menjadi pengingat, rambu-rambu peringatan agar kita ini orang beriman jangan sampai mengikuti kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang ini lebih banyak yang tidak ada di jalan Allah. Lebih banyak dibanding orang yang ada di jalan Allah. Itu jadi jangan prasangka itu biarkan tetap ada, dugaan itu tetap ada, tapi jangan dijadikan setir utama gitu. Menjadikan patokan ini. Misalkan mau nyari ilmu misalkan kita ikuti sangkaan nyangkela enak mah can sempat kewe cobaan lah minggu harap insya Allah misalkan. Akhirnya karena mengikuti sangkaan nanti teh setan teh ngehalangi, ujung-ujungnya jadi tersempet ya. Beda dengan kita misalkan aduh kudu nyari ilmu ya, sangkaan kita bijil engkeweh misalkan ente bisa gitu, pokoknya kesempatan iraha memohon ke Allah minta nikmat luang dan waktu diniatkan iraha jamna misalkan harina pasti jadi karena niatnya lillahi ta'ala teh lain mengikuti sangkaan kan mengikuti sangkaan mah irahanya soalnya iya sibuknya engke lah merenan nyangke lah. Jadi kalau kita cenderung mengikuti sangkaan akhirnya banyak yang gagal karena tidak semua sangkaan kita ini akan benar gitu. Dan kita mah manusia yang tidak tahu hal yang goib. Ya, kedepannya nggak tahu ya. Ya benar, berarti kembali kepada aturan teh kan. Ya, Allah. Udah ada ya, kesempatan terangkat. Ini sudah. Bapak negoki manggil ngomongnya aman. Benar. Jannya, alhamdulillah berarti benar berartinya perasaan bukan benar maksudnya. Nggak hujannya, tenang naon sama pulang mungkin salah amat dalam udah ini mobil alhamdulillah hujan tuh alhamdulillah prasangkaannya lo bener itu ya bener tapi kalau mau nego terus karena jadi malas nah itu jadi gagal tadi ya apa jadi nah itu ambil keputusan tepat gitu.
Masya Allah, Masya Allah. Nah, kemudian mungkin yang harus diperjelas adalah prasangka dan keyakinan itu sendiri, bukan maksudnya prasangka dan keyakinan itu sendiri ya. Jadi diperjelas prasangka dan keyakinan itu, apa itu prasangka dan apa itu keyakinan. Karena kadang kita juga suka merasa yakin kalau prediksi atau prasangka kita itu suka benar nih. Bahkan sering sangkaan kita itu menjadi kenyataan. Soalnya saya pernah gitu ngalamin, saya pernah ikutan lomba nih. Nah, saya nyangkanya udah pesimis duluan dengan saya mah kalah lah. Ternyata benar kalah, benar jadi gitu. Nah, ini tuh artinya kan prasangka kita juga sering jadi kenyataan. Bagaimana dengan ini gitu, Ya memang benar gitu, prasangka ini kan sering lah kita jadi kenyataan prasangkanya. Jika tadi jadi kenyataan, kita nyangka ini. Tapi kembali lagi bahwa prasangka itu bukan setir utama, yang menjadi setir utama itu aturan teh gitu. Yangnya gimana Allah teh gitu. Karena sering lebih banyak mungkin bisa jadi prasangka dugaan itu yang sering akurat gitu dengan dugaannya. Kita menduga-duga ternyata benar gitu. Coba gini ya, beda nggak antara orang yang baru pertama kali lomba, kalau tadi ke lombanya kan Tesima ikut lombanya. Orang yang baru pertama kali lomba dengan orang yang sering lomba, beda tuh. Beda. Iya pasti beda. Orang yang baru pertama kali lomba pasti masih banyak groginya, kurang pede, bahkan nggak pede, karena dia belum terbiasa gitu. Belum ngalamin pengalaman. Beda dengan orang yang sering lomba, dia pasti akan lebih pede, lebih kuat mental, karena sudah terbentuk. Nah, si mental ini kan tentu kan dengan proses yang panjang. Otomatis dengan dia sering ikut lomba, walaupun terlepas dari gagal atau berhasilnya, pasti akan membentuk sebuah keyakinan. Jadi lebih yakin. Maksudnya keyakinan itu gitu, definisi memperjelas keyakinan. Kan kadang orang sulit membedakan antara prasangka dan keyakinan. Jadi kadang orang tuh terjebak gini, keyakinan tuh sok bismillah yakin, yakin, cuma ngomong doang. Padahal sebetulnya mancan manggih yakin teh kumaha gitu. Cuma coba-coba aja, sangkaan aja atau mah kalau yakin. Contoh misalkan ini dia burungnya awal-awal sebelum merawat mah awam pisan mah mau yakin cara coba bertelur ngarawat supaya sehat. Tapi kan dengan proses yang panjang, ilmu nak kepegang, pasti bisa keprediksi kumaha carana supaya bertelur, supaya jadi anak, supaya karena ilmu nak kepegang. Tak eta no dimaksud keyakinan teh. Intinya mah pembelajaran berarti. Nah, mencari ilmu lah. Mencari ilmu. Nah, dengan ilmu itu yang sering terus dilakukan, jadi keyakinan. Jadi yakin. Jadi gitu. Benar. Jadi Tesilma diperjelasnya untuk memperjelas antara prasangka dan keyakinan ya kayak yang ini lomba itu tadi. Dia yang pemula yang baru lomba dengan yang ini kan beda. Beda, jauh beda. Walaupun yang sering lomba misalkan sering gagal, tapi pengalamannya itu akan membentuk keyakinan sehingga mendekati keberhasilan. Sama keimanan dah gitu. Kita misalkan yakin ke Allah, yakin ilmunya nggak dicari, ujiannya nggak dikerjain, jika Allah teh pas aya ujian mundur, pas aya waktu jihad nyari ilmu mundur. Ya mau jadi keyakinan yang kuat. Pede. Ya modelnya sama di bidang pekerjaan kan gitu. Lamun geus kapegang aja jadi yakin kayak meh hayang kieu kudu kieu. Iya. Terjadi, terwujud, kebentuk. Yakin. Jadi keyakinan teh bukan keyakinan yang bukan prasangka aja, dugaan aja, tetapi keyakinan yang memang karena pengalaman diulang-ulang walaupun gagal, walaupun ujiannya banyak, tetapi Masya Allah. Ini lah.
pengasahan ilmu ini ya. Jadi bisa diartikan kalau sangkaan itu memang fitrah ya, wajar dan normal gitu. Ya, fitrah. Ya, bahkan sering kejadian gitu. Tapi itu tuh jangan dijadikan patokan atau prinsip hidup juga ya. Ya. Sangkaan ada, dugaan ada, tapi bukan jangan jadi patokan gitu. Oh iya, harusnya yang jadikan prinsip hidup ya keyakinan itu tadi mungkin ya. Iya. Karena kan keyakinan itu teh dibentuk oleh perjuangan, kata tadi ya. Ada pengorbanan, proses yang panjang dan lain-lain gitu. Nah, berarti hal yang harus kita lakuin nih sebagai seorang muslim agar kita tidak mengikuti banyak prasangka apa sih? Iya, itu tadi menampaki diri kita, menjalani hidup kita ini dengan banyak keyakinan. Jadi bagaimana agar keyakinan kita ini matang gitu, bukan keyakinan yang kosong, keyakinan yang prasangka aja. Yang pertama ya, bisa menjadikan ayat ini sebagai peringatan bagi kita bahwa kita jangan sembarangan ikut-ikutan dalam berbagai hal. Semakin kita terjerumus banyak ikut-ikutan seperti orang lain, itu akan akan menutup diri kita dari keyakinan yang sebenarnya. Jadi akan membentuk jadi pribadi yang cuma menduga, nyangka, ya meureun kieu tapi dah lah haula we bismillah cenah ada. Bari we ilmu konan. Bismillah we bari sieun. Ya. Tanpa ada perhitungannya, tanpa ada pengalaman, tanpa ada kegagalan mustahil. Contohnya mah tim lah, tim sepak bola, tim lomba apa kan itu matang. Latihan, komunikasi, kumpul, strateginya gimana, ya itu pasti. Ya tidak jauh seperti membuat makanan lah, bala-bala. Yakin kan? Pasti jadi bala-bala, tapi iya mah nggak bentuk kita bala-bala. Berarti saya yakin kan? Ya, tapi kalau kita yakin, ya naon tuh. Udah bala-bala, pasti jadi bala-bala. Tapi naonnya, nah itu kan, itu ceklah kalau balanya, itu gimana? Ya ujung-ujungnya kan terjadi, jadi bahwa terjadi jangan terjadi. Sama dengan gitu berarti intinya keyakinan. Ya, keyakinan. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini adalah berisikan kisah-kisah gitu kan. Kisah-kisah ini kan sejarah yang terjadi di masa lalu ya. Yang artinya kan sesuatu yang ada di masa lalu itu kan berarti kan pengalaman. Yeah. Nah, ilmu-ilmu dalam Al-Quran ini kan bisa kita jadikan barometer ukuran atau ukuran untuk kita agar membentuk keyakinan itu. Maksudnya gini, kan Quran itu kan banyak kisah-kisah. Yeah. Kisah-kisah itu kan tentu pengalaman-pengalaman di masa lalu. Kenapa oleh Allah diceritakan lagi dalam Quran? Selain dari dalam kitab-kitab yang lain sama Allah diceritain dalam Quran. Agar itu menjadi pembelajaran karena itu pengalaman yang terjadi dan Allah udah menengah filter gitu. Pengalaman yang lamun kita ikut pengalaman itu berhasil. Contoh kita yang sukses dalam membina keluarga, meniru keluarga Imron misalkan ya seperti yang dalam Quran gitu. Pasti berhasil. Jadi Allah disuguhkan. Ini pengalamannya, ini kisahnya, ini pengalamannya. Tiru. Ini sosoknya. Tiru gitu ya. Kalau di movie berarti film-film sukses lah. Film-film sukses. Yang sukses berbobot. Ya, mau bikin mau mungkin menyotok ya, mau mungkin terjadi pasti jadi. Kan sering tuh orang tua atau orang tua sering bilang belajar dari pengalaman. Ya kita mau iya benar belajar dari pengalaman yang ada di Quran dan Sunnah Nabi. Anu pasti akurat para sahabat generasi salafus sholih anu geus jelas prestasinya, keimanannya, bagaimana cara menjalani hidup itu pengalaman mereka yang kita contoh. Jadi bukan cuma pengalaman. Kebanyakan orang justru ngadopsi nama aktor yang sok kebanyakan. Tapi di perilaku kita mungkin bukan nggak ada ya. Tapi mayoritas kebanyakan beda gitu kan sih.
dengan aslinya gitu kan. Wah sih itu Hamzah kan katanya beri jengkal salah gua aduh makanya suka malu dengan nama saya sendiri Kamarudin aduh kenalan berat Cahyana Cahaya makanya kali itu kan di orang kebanyakan emang tahu makanya emang bener sih kata salah seorang ustad ini tuh ngidolakan Batman, Superman itu mah bohongan nih tuh aslinya di Hongkong betul lumayan bisa kan itu tokoh-tokohan luar biasa biasa orang-orang hebat pasti kita ikut contoh kehidupan anaknya insya Allah pasti itu mah sahabat-sahabat Rasul berhasil akhlaknya nawalnya meskipun dari orang miskin tapi yang sukses akhiratnya sampai orang kaya kan ada kan emang benar ya itu pasti keluarga tadi keluarga ilmuwan kemudian yang ketiga bersikap beda lah dari yang lain gitu ya. Tahapi itu sebab orang yang beriman itu akan mendapati sifat furqan yaitu berbeda. Jadi ketika kita tidak mengikuti kebanyakan orang, kita sudah tahu bahwa itu ayat itu menjadi peringatan rambu-rambu gitu. Beda. Wah, pasti beda. Okay. Tetapi berbeda dalam artian kita ya alhamdulillahirabbil alamin. Tarbiyah edisi ke-21 ini telah di penghujung acara. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi ilmu yang berkah, manfaat bagi kita semua, dan ilmu yang disampaikan bisa menjadi pahala gitu ya. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.